Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil arabi wal rajab sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita berkumpul bareng-bareng di masjid kita tercinta ini, Masjid Al-Imam. Salam dan salam kalau kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada lagi kita harapkan syafaatnya, yang tidak ada lagi kita inginkan pertolongannya nanti ketika hari tidak ada lagi kecuali syafaat tembus dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal aqwali muntahab. Beliaulah baginda Rasul Al-Habib sang kasih, alladzi turja syafa'atuhu, yang sangat diharapkan syafaatnya. Li kulli hawlin minal aqwali muntahab, di saat nanti huru hara sangat besarnya ketika di akhir hari. Alhamdulillah, kita sudah sampai pembahasan kita hari ini, pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Ini tadi dibahas tahun yang tentang waktu sholat. Udah kedengaran azan, udah pasti dan waktu sholat. Asal jangan kedengaran azan subuhnya sholat isya. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Waktu sholat waktu-waktu sholat itu ada 5. Bisa jelas ya? Dalam satu hari itu kita sudah bisa dipastikan harus melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya kalau Anda baca Al-Fatihah dalam satu hari kita baca 17 kali, itu juga bukan. Kita baca Fatihah 17 kali dalam sehari. Baca Fatihah ya? Baca Fatihah di mana kita melaksanakan sholat karena jumlah bilangannya 17 rakaat. Waktu sholat itu ada 5. Kapan waktunya? Ini penentuan di sini karena mengikuti kitab fikih klasik. Untuk penentuan waktu itu pada masa-masa sebelum Islam mungkin berjalan ada bahkan tidak sama sekali. Di masa-masa masjid pada masa-masa sebelumnya mungkin ada kayak semacam golongan di masjid itu, ada golongan yang tembus langsung sinar matahari. Di situ untuk penentuan waktu sholat di situ. Jadi kalau makin nengok ada matahari
lubang itu sebagai penanda atau sebagai penentu. Alhamdulillah di masa kita sekarang kita nggak repot-repot lagi, tinggal kita lihat jam, kalau itu udah penanda, berarti tandanya masuk waktu sholat. Ini masuk waktu sholat ini. Di sini ah? Penanda masuk waktu sholat itu secara manual melihat dari garis edarnya matahari dan melihat dari garis edarnya atau pergerakan bulan pada malam hari. Awal waktu zuhri zawal syamsi wa akhiruhu ma'siru zil syai'i mislahu ghayra zil istiwa'i. Pertama, awal waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir. Matahari posisinya tergelincir. Posisi matahari tergelincir di mana? Kita kan dari kalau di Indonesia ini kita kan melihat matahari terbit dari arah wetan, arah timur. Matahari terus naik ke atas, terus dari mulai setelah sholat subuh matahari terus naik ke atas. Sebelum masuk waktu zuhur itu ada namanya waktu istiwa namanya. Apa waktu istiwa? Waktu istiwa itu ketika posisi matahari berada tepat di atas kita, pas banget. Karena apa? Karena kalau kita lihat ketika posisi matahari pas banget ada di atas kita berdiri di situ, tak ada bayangan sama sekali. Itu namanya waktu istiwa namanya. Di waktu istiwa kita nggak boleh melaksanakan sholat. Nanti kita bahas kapan aja waktu kita boleh melaksanakan sholat. Di antara kita boleh melaksanakan sholat adalah ketika waktu istiwa tadi. Mau sholat apapun kecuali sholat wudu atau sholat yang ada atau sholat yang ada waktu sebabnya. Ketika di waktu istiwa, posisi matahari berada di atas kita, ada bayang-bayang sama sekali, itu kita nggak boleh melaksanakan sholat, kecuali nanti di waktu hari Jumat. Kalau waktu hari Jumat masih diperbolehkan. Posisi matahari pas banget berada. Kalau posisi matahari posisinya ada di atas kita nih, pas banget ada di atas kita, otomatis bayang-bayang nggak ada sama sekali. Cuma kalau mau simulasi, di atas ada lampu, kita lihat pas banget kita taruh benda di bawah garis sejajar lurus sama lampu, itu kan bakal ada bayang-bayang sama sekali. Itu belum boleh melaksanakan sholat. Waktu tergelincirnya kapan? Ketika posisi matahari mulai ke arah timur, mulai ke arah kulon. Kalau posisi matahari ke arah kulon, ke arah timur, berbanding lurus akan berbalik, bayang-bayang posisinya ke arah mana? Ketika posisi dari arah timur ke arah barat, lama-lama matahari ke arah barat, maka bayang-bayang akan ke arah timur lama-lama. Posisi matahari ada di atas. Posisi matahari ada di atas. Kalau dia ke arah barat, jadi saya nyebutnya timur ya. Posisi matahari ke arah barat lama-lama, maka ini posisi bayang-bayang sedikit demi sedikit akan condong ke arah timur. Kalau udah ada bayang-bayang sedikit ke arah timur, namanya waktu tergelincirnya matahari sedikit aja tuh bayang-bayang ada ke arah timur, matahari arah barat, lama-lama ke arah barat, condong dikit lama-lama ke arah barat. Nah di situ masuk waktu sholat zuhur. Emang zuhur disebutnya zuhur. Zuhur itu asal katanya zomato, jelas. Karena ketika waktu Johor kita lihat matahari menter kalau Johor. Coba aja kalau kita buat melihat matahari di waktu tengah hari bolong, menter banget, maka disebutnya waktu zuhur namanya. Posisi pas banget matahari ke arah barat itu arah bayang-bayang sedikit ke arah timur tergelincir. Kapan akhir waktu sholat zuhur? Wa akhiruhu tafsiru zilli syai'i mislahu ghayra zilli istiwa. Habisnya waktu zuhur, selesainya waktu zuhur ketika bayang-bayang posisinya sama seperti bendanya. Ghayra zilli istiwa, selain waktu istiwa. Jadi
Jadi lama-kelamaan kalau kita perhatiin matahari itu terus lama-lama ke arah barat ya. Tadi arah di atas pas banget posisi, taruhlah misalnya di barangnya nih, di bendanya nih, kita jadi patokan. Matahari pas banget ada di atas dia, terus condong dikit ke arah barat, masuk waktu sholat zuhur. Kapan habisnya? Itu matahari lama-kelamaan ke arah barat, terus ke arah barat, otomatis bayang-bayang semakin lama semakin panjang, kan gitu. Bayang-bayang semakin lama semakin panjang. Ketika bayang-bayang semakin lama semakin panjang, contoh barangnya tongkat atau benda panjang ukurannya 1 meter, bayang-bayang juga sama ukurannya 1 meter, maka di situ habis waktu sholat zuhur. Jadi kita hitungan manual. Emang sekarang udah gampang tinggal kita lihat jam. Cuma barangkali nanti ketika kita mungkin ada yang demen naik gunung, ada yang demen hiking, ada yang demen ke tempat-tempat terpencil yang hampir atau hujan misalnya mati atau apa misalnya itu cara penentuan waktu sholat begitu. Kita lihat posisi matahari. Habis itu waktu sholat zuhur, ketika posisi bayang-bayang sama panjangnya dengan benda aslinya, ini jadi ukuran. Masuk wa awal waqtil asri, masuk waktu sholat asar. Kapan sholat asar waktunya? Wa awal waqtil asri kita sholat zilul kulli syai'in mislahu wa zada qalilan. Itu posisi bayang-bayang bikin lama bikin panjang. Ukuran 1 meter misalnya barangnya bendanya 1 meter untuk diukur, bayang-bayang juga 1 meter, bikin lama ke arah barat, bayang-bayang semakin panjang. Maka matahari bikin lama ke arah barat, maka bayang-bayang akan panjang ke arah timur. Ukuran bendanya 1 meter, tambah 1 meter 2 misalnya, atau 1 meter 1 misalnya, itu masuk waktu sholat asar. Kalau kita lihat sekarang tinggal kita lihat aja. Kalau nggak salah zuhur jam 12 lewat berapa tuh? 9 ya. Asar itu jam 15 jam 3 lewat 29. Posisinya berarti sekitar jam 15 lewat 25 atau lewat 26 itu posisinya bayang-bayang sama seperti bendanya. Kan waktu semakin lama semakin berputar, matahari semakin lama terus ke arah barat. Pas posisi nambah dikit itu bayang-bayang 15:29 baru masuk waktu sholat asar. Kapan habisnya? Wa akhiru ghulubi syamsi. Habisnya waktu sholat asar ketika terbenamnya matahari. Bukan kita lihat matahari tenggelam kalau ada itu habis waktu sholat asar. Tapi ketika matahari udah gak nampak sama sekali, dan kalau matahari terbenam akan ada pantulan mega merah yang bersinar ke arah langit. Kalau kita lihat ke arah barat itu warna kuning, ada merah-merahan. Makin lama matahari terus terbenam, pantulannya warna kemerah-merahan dan ke atas itu tanda masuknya waktu sholat maghrib ketika ghulubi syamsi, ketika terbenamnya matahari. Nyambung dah, berarti terbenamnya matahari menandakan masuknya waktu maghrib. Makanya maghrib memang apa disebut maghrib? Yang goroba itu artinya terbenam maghrib. Waktu terbenamnya matahari. Awal waktu maghrib ini ghulubi syamsi. Awal waktu sholat maghrib adalah terbenamnya matahari, nyambung setelah waktu sholat asar. Wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Habisnya waktu sholat maghrib ketika mega merah hilang. Mega merah hilang tandanya gimana? Hari semakin lama semakin gelap gulita. Hari semakin lama semakin udah kagak ada sinar sama sekali pantulan dari matahari. Berarti masuk waktu sholat isya. Dan kalau kita perhatikan habis waktu maghrib kadang masih ada aja merah-merahnya. Kalau lagi cerah ya, kalau lagi gelap masih ada waktu merah-merahnya. Berarti masih tetap masuk waktu sholat maghrib. Memang mataharinya terbenam, cuma pantulan cahayanya yang masih kelihatan. Wa awal waktu isya masuk waktu sholat isya dulu bisyafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Waktu isya kapan mulainya? Maghribnya habis, berarti masuk waktu sholat isya.
Madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, di sini beliau punya dua qaul, punya dua pendapat. Ada qaul qadim namanya, ada qaul jadi. Kalau qaul barunya Imam Syafi'i, qaul jadinya Imam Syafi'i menandakan waktu sholat maghrib itu ketika udah azan maghrib, terus melaksanakan sholat maghrib berjamaah, zikir, sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, habis itu langsung habis waktu maghrib, masuk waktu sholat isya. Kalau jadi Imam Syafi'i, tapi kita makanya yang qaul-qaul dia rata-rata hampir semuanya di qaul-qaulnya. Apa qaul ini pembahasannya? Ketika mega merahnya udah ada masuk waktu sholat isya. Karena kalau kita perhatiin, kalau waktu maghrib itu cuma tandanya azan, sholat jamaah, zikiran, terus sholat sunnah 2 rakaat, langsung habis sholat maghrib. Kapan dulu kita sholat maghribnya? Perkiraan cuma sekitar setengah jam nggak ada lagi. Jadi kalau di Imam Syafi'i yang kita pakai sekarang itu, ketika terbenamnya mega merah atau ketika pantulan cahaya matahari ketika terbenam itu ada pantulan cahaya warna merah itu hilang, berarti masuk waktu sholat isya. Kapan waktu sholat isya maksudnya? Habisnya waktu sholat maghrib menandakan masuknya waktu sholat isya. Habisnya kapan? Panjang sama. Tapi gagal. Yang panjang ini waktunya sering disepelein. Ntar aja masuk isya sekarang jam 7:33 kalau nggak salah, 19:32 waktu sholat isya. Itu masuk waktu sholat isya. Karena waktunya saking panjangnya lantaran yang ada mata kita tak kuat, sholat isyanya kelewatan. Ada kalau waktu ini lumayan banyak. Kapan habisnya? Wa firhu tulu fajri shodiqi, akhirnya itu ketika terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq gimana? Fajar shodiq itu beda dengan matahari. Fajar. Kalau kita dengar istilah fajar itu matahari, fajar menyingsing, berarti matahari menyingsing. Tapi kalau dalam pembahasan fikih, fajar itu bukan matahari, karena ketika matahari terbit itu subuh udah berada. Tapi kalau fajar shodiq terbit itu malah menandakan waktu sholat subuh. Gimana cara melihat fajar? Fajar itu semacam kayak cahaya yang melintang dan berada di atas langit. Kita agak sulit dan susah melihatnya. Memang apa sulit dan susah? Karena sekarang udah banyak lampu. Kalau kita lihat lampu itu nggak cahaya. Makanya cukup atau banyak kita lihat jam, cukup atau banyak kita lihat waktu, atau cukup atau banyak ketika terdengar suara azan, berarti di situ masuk waktu sholat subuh. Malah sebelumnya ada juga yang menandakan kalau suara ayat suara ayat sekitar jam 3-an atau sekitar jam 4-an, berarti tandanya sudah lagi masuk waktu sholat subuh. Wa awal waktu subuh tulu'ul fajri shodiqi wa akhiruhu tulu'ul syamsi. Awal waktu subuh ketika terbitnya fajar shodiq, habis isya masuk waktu subuh. Habisnya kapan? Tulu'ul syamsi, ketika terbitnya matahari. Matahari namanya tinggi, berarti bikin namanya terang. Berarti di situ masuk waktu habis waktunya sholat subuh. Selesai itu. Selesai 5 waktu yang bisa kita lihat dengan simpel, dengan penanda jam atau dengan suara azan. Tapi alangkah bagusnya itu kita tahu model-model penentuan seperti ini supaya nanti kita tahu kondisinya. Kita akan tahu kapan-kapan nanti suatu waktu nanti kondisi kita kagak ada HP sama sekali, memegang HP, mungkin jam kagak ada juga misalnya. Suara azan juga kedengeran, udah tandanya gitu. Waktu sholat zuhur, coba kita berdiri di situ, posisi kita coba berdiri di situ, bayang-bayang agak ada sama sekali. Jangan dulu sholat zuhur. Pas bayang-bayang ada sedikit, berarti masuk waktu sholat zuhur. Kapan habis sholat zuhur? Kapan-kapan lagi misalnya kita kagak ada alat buat melihat waktu sholat, ya udah tinggal kita berdiri di situ, kita aja berdiri di situ, kita lihat bayang-bayang. Kalau tuh bayang-bayang panjang, ingin apa mungkin panjang,
sama seperti ukuran kita yang tingginya misalnya 160 cm atau 170 cm. Kita ada perkiraan sama nih yang tinggi kita di bayang-bayang, yang terus sholat asar. Panjang tinggi untuk bayang-bayang berarti masuk waktu sholat asar. Sama kayak johor, ada bayang-bayang sedikit, matahari mikir sama mikir tergelincir ke arah barat berarti masuk waktu sholat johor. Sama asar, bayang-bayang panjang sedikit dari ukuran kita berarti masuk waktu sholat asar. Matahari tidak ada sama sekali berarti masuk waktu sholat maghrib. Jarak waktu udah kagak ada pantulan cahaya merah sama sekali, udah gelap banget, berarti udah bisa dipastikan masuknya waktu sholat isya. Udah mulai kelihatan garis melintang misalnya, pokoknya semacam kayak cahaya melintang ke atas itu panjang sore. Dan kalau kita lihat udah mulai terbit matahari, kelihatan terbit matahari, berarti di situ menandakan masih ada waktu sholat subuh. Bukannya ada di dalam kamar, mentang-mentang gelap, terus dia sholat subuh. Berarti kalau di situ pasti buka jendelanya, terus terang. Sholat yang dia kerjain namanya sholat adaan. Tapi kondisinya waktu sholatnya udah habis. Gimana sholatnya? Berarti sholatnya namanya sholat kodok. Di kodok ada sholatnya. Memang apa? Karena waktu sholatnya udah habis. Kita dengan istilah ada adaan, ada kodokan, ada inadah. Kalau adaan, misalnya kalau zuri atau berarti berarti adaan. Adaan itu berarti waktu kondisi masih ada waktu sholat, itu adaan. Tapi kalau kita kelewatan waktunya, berarti sholatnya sholat kodok. Kita udah sholat di waktu itu, cuma ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Apa misalnya? Kita kondisi lagi pergi jauh, atau bawa saringan sama sekali, kebetulan pas kencing, tadi kencing retna, kencing. Berarti ada najis yang di pakaian. Kalau di pakaian ada najis, berarti syarat sholatnya tidak terpenuhi. Sholatnya sah, sebetulnya nggak sah, tapi tetap dia wajib melaksanakan sholat. Dan nanti di waktu lain ketika dia udah ada saringan baju, harus diadah namanya, harus diulang sholatnya. Tadi sholatnya dia kerjain, udah menggugurkan kewajiban, tapi dia belum dianggap sempurna sholatnya, makanya harus diulang sholatnya. Yang itu diulang untuk menyempurnakan sholat tadi yang dia kerjain, yang syaratnya kurang. Itu adaan, kodokan, dan inadah namanya. Dan niatnya ulang sholat, iadah itu artinya saya lihat melaksanakan sholat, mengulang sholat dan cukup. Kalau ada kita ada sholat yang kita kerjain syaratnya kurang memadai untuk memenuhi. Makanya pentingnya sholat itu, meskipun kita dalam keadaan apapun, meskipun kita dalam keadaan terdesak, meskipun kita tidak bisa ngapa-ngapain, tetap namanya sholat hukumnya wajib. Agak ada toleransi sama sekali. Ini saya pegang pulpen ini. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Lima apa aja? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kedua, sholat lima waktu. Yang ketiga, ada yang menyebutkan zakat dulu, ada yang menyebutkan puasa dulu. Oke lah, 4 puasa, zakat, yang terakhir haji. Ini saya pegang pulpen ini. Haji itu kan harus, karena apa? Karena termasuk rukun Islam. Tapi kalau orang belum mampu, apa harus dipaksa melaksanakan haji? Enggak, kalau nggak mampu. Oke, saya pegang pulpen, anggap haji nggak mampu, ya udah, berarti kita melaksanakan haji. Asal ada sekarang diniatin, kita nanti niat banget untuk melaksanakan ibadah haji supaya ketika wafat berkumpul kewajiban melaksanakan haji. Niat tetap harus ada. Niat buat dalam hati tetap harus ada untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun kita nggak tahu nanti mampu atau enggak. Haji, oke, enggak, karena nggak mampu. Puasa misalnya, puasa kalau kita nggak mampu kan masih uzur dan harus dipoto di lain waktu.
waktu kalau kita berdoa sama sekali. Bukannya kapot karena kelaparan, bukan. Bukan kapot karena kehausan, bukan. Tapi kapot karena uzur. Misalnya puasa dia jebol karena uzur, karena sakit, atau karena kalau dia lanjutin puasanya malah bikin bahaya, atau ibu-ibu yang hamil atau menyusui itu uzur. Atau orang tua yang belum puasa sama sekali puasa uzur. Apa puasa? Tapi ada yang harus kodok, ada yang harus bayar fidyah. Soalnya nanti kita bahas dari di masalah puasa. Oke, puasanya kapan? Nanti ketika di bulan Ramadan kita harus bayar zakat. Zakat yang mampu bayar, yang kagak mampu juga apa-apa bayar, yang kagak mampu. Tinggal apa? Tinggal sholat dan syahadat. Ini kalau kita megang barang, sholat bisa kita tinggalin, jatuh ke barang kita. Kita megang barang bikin jari, sholat kita tinggalin, jatuh ke barang kita. Tinggal syahadat, artinya apa? Artinya saking pentingnya sholat, atau boleh ditinggalin sama sekali. Identitas kita untuk melaksanakan sholat lima waktu. Saking pentingnya sholat, dalam keadaan apapun tetap kita wajib melaksanakan sholat. Dan salah satunya untuk melaksanakan sholat itu harus tahu tanda-tanda atau harus tahu waktu datangnya sholat. Memang kita dengerin azan juga cukup, nanti masuk waktu sholat dulu. Pada masa sebelum disyariatkan azan, bagi Rasulullah SAW itu belum ditentukan kapan sih masuk waktu sholat, kapan sih masuk waktu sholat itu belum ditentuin. Orang Majusi tanda waktu sholatnya apa? Tinggal mereka hidupin api, itu tanda mereka masuk sholat. Orang Nasrani apa waktu sholatnya? Ketika terdengar bunyi lonceng, berarti itu tanda masuk waktu sholatnya mereka. Nah kita gimana nih? Pada masa kita Rasulullah SAW. Satu ketika ada sahabat yang bermimpi diperintahkan untuk membaca lafaz, membaca kalimat. Apa kalimatnya? Kalimat yang biasanya kita dengar semalam, Allahu Akbar sampai selesai. Keesokan harinya, sahabat ngadu, ya Rasulullah, saya bermimpi ada lafaz yang harus dibaca sebagai penanda waktu sholat. Ketika Nabi langsung mendengar ada sahabat yang bermimpi kayak gitu, Nabi langsung manggil Bilal bin Rabah. Orang yang pertama kali azan itu Bilal bin Rabah, karena mudah juga, rendah juga derajatnya, tapi di sisi Allah derajatnya sangat tinggi, suaranya juga bagus. Makanya yang azan siapa, yang mimpi masih siapa, yang mimpi gak dikasih azan sama Nabi, yang azan itu orang, yang azan itu Bilal bin Rabah yang malah disuruh azan. Nah disitulah sebagai penanda masuknya waktu sholat. Makanya kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, kita kan jawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama kita jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Mengapa jawabnya la haula wala quwwata illa billah? Karena itu sebagai tanda mampu dan tidak mampunya kita. Allah yang ngasih kekuatan. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk melaksanakan ibadah, tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kepada Allah. Illa billah, semuanya itu hanya milik Allah. Agak ada daya kekuatan kita melaksanakan sholat mau di rumah atau di masjid kecuali atas hidayah dari Allah. Makanya berdasarkan taufik dan hidayahnya Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa dan kita masih Allah Ta'ala kasih kesempatan untuk sholat, untuk ibadah, untuk kumpul bareng kayak gini. Bukan kita yang terakhir, tapi Allah yang terakhir. Kita cuma mau doang, mau berangkat doang, Tuhan yang terakhir kita untuk melaksanakan ibadah. Itu pembahasan masalah waktu sholat. Dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan waktu sholat berada di awal waktu. Waktu utamanya, waktu baru. Ketika di awal waktu sholat.
Lagi sekolah jam berapa maksudnya? Jam 7. Datang ke sekolahnya jam berapa? Setengah 8. Masuk jam 7 setengah 8 masuk. Ada yang rajin misalnya. Masuk jam 7 setengah 7 itu berangkat di sekolah. Kalau kita mau naik kereta ke stasiun, taruhlah berangkat jam 7, kita harus ada di stasiun jam berapa? Sebelum jam 7 pasti udah ada. Mau naik bis pulang kampung misalnya, berarti jarak waktu beberapa menit sebelum keberangkatan bis kita harus ada di terminal, apalagi di pesawat. Setengah jam bahkan lebih dari sejam itu kita harus ada di sana, harus ada di bandara. Itu kalau pesawat, artinya harus tepat waktu. Di dalam perihal dunianya kita masih tetap harus tepat waktu. Makanya jangan sampai karena perihal agama di dalam masalah tepat waktu, minimal jangan sampai lewat waktu. Dan nggak ada waktu itu benar bagus banget. Syukur-syukur dia masih bisa melaksanakan ibadah sunnah yang benar-benar dianjurkan. Kita berat buat nasihat buat saya juga, buat yang lain. Kita berat buat sholat tahajud malam-malam. Bukan berat-berat lagi. Jadi kalau kita pegang HP malam-malam, kuat banget kita. Tergantung kita punya giro, tergantung kita punya keinginan kuat buat kerja itu. Karena kita demen, kita ada giro untuk main game misalnya, sampai subuh juga mata kalau bakal merot. Mari, biasanya kerjanya kapan? Di luar, jam 3, rela-relain dari itu buat kerjain gaweannya, buatnya kemari. Apa mungkin dia tidur dulu habis sisa biar kerjanya nggak ngantuk misalnya. Dia buatin niatnya biar malamnya bangun dia bisa beraksi. Habis sisa dia langsung tidur, jam 3 bangun dia beraksi, langsung bangun. Pas mau tidur dia niatin, mau beraksi malam ini, jam 3 langsung bangun. Karena apa? Karena ada keinginan kuat, keinginan kuat untuk melaksanakan aksinya. Ya kita enggak kayak gitu, kita juga kita banding balik. Kita keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah, umum ibadah. Apa mau di sholat, apa mau di baca Quran, atau mau hal yang lain, atau yang belajar, yang mau belajar dan sebagainya. Maksudnya jangan sampai kita kalah atau berbanding balik dengan kita. Itu orang yang kayak gitu aja, orang yang nakal kayak gitu aja benar-benar ada kemauan, masih ada kekuatan buat kayak gitu. Pengedar narkoba aja selalu mikir gimana caranya ini narkobanya bisa tersebar dan bisa laku. Pengedar narkoba gak mungkin dia gak mikir gimana dia caranya itu narkoba laris. Kita di dalam giro beragama pernah kita mikir gimana caranya ngajak orang biar rajin sholat, gimana caranya ngajak orang biar baik, gimana caranya ngajak orang kumpul minimal ngobrol-ngobrol, apalagi perihal-perihal seperti ini. Pernah kita mikir itu balik ke masalah giro, balik ke masalah keinginan. Selama ada giro yang kuat, meskipun itu sulit, selama ada giro yang benar-benar dia yakinin, selama itu juga mungkin agak sulit dia terjadi, tetap bakal ada giro dan kemampuan kuat. Dari situ termasuk ibadah yang harus bisa kita kerjain. Artinya giro dalam beragama itu bukan cuma dalam hal yang ngomong-ngomong ini, bukan. Kita ajak teman-teman ngobrol, asal ngobrol yang baik itu termasuk. Kita ajak teman-teman silaturahim. Kalau di sekolah itu kadang ada yang sakit, kadang-kadang ada yang sakit, diinfoin sampingnya lama baru dijenguk. Kita ajak teman-teman sekelas saja buat jenguk teman kita yang sakit, itu masih termasuk dalam pahala. Artinya menyambut dari silaturahim. Di situ berarti masih ada giro dia, masih ada giro dia untuk melaksanakan sunnah Nabi, memanjakan dari silaturahim, ngobrol bareng, main bareng, asal yang baik, ajak silaturahim. Maksudnya biar dia
lagi bisa ngajak kumpul kayak gini. Nah, itu balik masalah sholat, lagi-lagi masalah juruh, masalah keinginan kita untuk mau sholat tepat waktu. Semakin kita ada kemauan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, semakin gampang itu terjadi. Emang awalnya mah susah, pasti susah. Kalau kita lagi sakit ada buat minum obat gak enak, sama kita juga melaksanakan sholat dari awal gak enak, tapi nanti buahnya bakal manis, tapi nanti hasilnya juga bakal enak kita pasti. Insya Allah nanti kita bahas masih masalah waktu sholat. Kapan sih waktu yang aku boleh sholat? Kapan sih waktu yang boleh sholat untuk sholat tertentu? Sholat kita bahas. Allah